Salam saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Salam sehat buat kita semua. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tetapi sebelum itu saya mengajak teman-teman semua, mari kita sama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat kesempatan pagi hari ini. Kalau Tuhan boleh mempertemukan kami di tempat ini untuk melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami, lebih terkhususnya dalam persiapan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan atas hidup kami. Bapa, lindungilah hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Biarlah firman yang utuh itu hamba boleh sampaikan kepada saudara-saudara hamba-Mu. Biarlah kami semua yang ada di tempat ini, kami boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, haleluya, amin. Oke saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini terambil dalam Mazmur 122 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Mazmur 122 ayat 1 sampai 9, judul perikop doa sejahtera untuk Yerusalem. Nyanyian ziarah Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbang-Mu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kemana suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem, biarlah orang-orang yang mencintai-Mu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembok-Mu dan sentosa di dalam puri-Mu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan, semoga kesejahteraan ada di dalam-Mu. Oleh karena rumah Tuhan, Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagi-Mu. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, tema kita pada hari ini adalah bersukacita. Banyak orang yang bersukacita, mungkin karena mendapatkan uang, mungkin karena mendapatkan pekerjaan, mungkin karena gennya dari lahir, mungkin dari orang tuanya, dia pembawaannya sudah bawaannya udah senang atau bersukacita, atau mungkin sesuatu hal yang membuat dia senang, mungkin karena menang dari perlombaan sehingga dia bersukacita. Tetapi saudaraku yang terkasih, pada pagi hari ini saya mengajak teman-teman semua, mari kita belajar dari apa yang firman katakan. Nah, yang firman katakan di sini adalah kita sebagai anak-anak Tuhan, sukacita. Apa alasan kita untuk bersukacita? Yang pertama adalah kita berada di dalam rumah Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, di akhir-akhir zaman ini saya melihat bahwa banyak anak muda, banyak kita anak-anak remaja masih SMP, SMA, kebanyakan kita menyia-nyiakan hidup kita di luar, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan taruh di dalam hidup kita di dunia ini. Visi misi yang Tuhan taruh itu kita tidak kerjakan, malahan apa yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu sangat disayangkan saudara. Nah, lebih parahnya lagi kita bersukacita karena hal dunia yang kita lakukan itu kita bersukacita. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pelajaran yang penting yang kita harus ambil di sini adalah kita harus bersukacita ketika kita berada dalam rumah Tuhan. Daud dalam Mazmur dia berkata bahwa kita harus merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, dan dia berkata bahwa di dalam rumah Tuhan itu kita akan diam sepanjang masa. Nanti saudara-saudara semua bisa baca di Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 itu. Yang kedua itu dasar alasan kita kenapa kita harus bersukacita. Yang kedua itu kita bisa mendoakan sesama. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus,
Di sini dikatakan bahwa berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Yerusalem di sini yang dimaksud adalah di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 itu katanya, dia berkata di situ bahwa Roh Kudus akan turun ke atas kamu dan kamu akan memberitakan semua firman kebenaran itu kepada Yerusalem, kepada Yudea, dan sampai ke ujung bumi. Yerusalem yang dimaksud itu adalah saudara-saudara terdekat kita, seperti orang tua, seperti kakak, saudara kita. Nah, itu adalah apa yang Tuhan mau untuk kita sebagai anak-anak Tuhan kita lakukan. Yaitu kalau kita bisa mendoakan sesama kita, kalau kita bisa mendoakan orang tua kita, kalau kita bisa mendoakan kakak kita, kalau kita bisa mendoakan adik kita, kalau kita bisa mendoakan saudara kita yang ada di sekitar, itu adalah sukacita terbesar yang akan kita miliki, saudara. Peganglah itu, saudara, bahwa bukan hal duniawi, bukan karena kita mendapatkan usaha atau pekerjaan, bukan karena kita mendapatkan sesuatu sehingga kita bersukacita, tetapi karena kita bisa mendoakan saudara kita. Itu adalah hal yang indah, hal yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Yang ketiga, kenapa alasan kita untuk bersukacita di sini adalah kesejahteraan. Saudaraku yang terkasih, ini adalah kesimpulan bahwa ketika kita berada di rumah Tuhan, ketika kita bisa mendoakan Tuhan, mendoakan saudara-saudara kita, maka kesejahteraan itu akan terus mengikuti kita, terus akan melingkupi kita dalam setiap kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih, milikilah kedua hal tersebut, yaitu rindu untuk terus berada dalam rumah Tuhan. Di dalam rumah Tuhan itu bukan berarti hanya di dalam gereja, tetapi di rumah juga kalau kita membuat mesbah Tuhan, terus berada dalam hadirat Tuhan, itu adalah hal terbesar. Itu bisa juga dimaksudkan sebagai kita berada dalam rumah Tuhan. Saudaraku yang terkasih, terus mendoakanlah saudara-saudara kita, keluarga kita yang terdekat, karena itu adalah kesejahteraan kita, karena itu adalah sukacita terbesar kita. Terima kasih. Salam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.